Halo guys, selamat datang di channel JM27. Pada suatu hari di Jepang ada rapat antara geng. Ketika salah satu bos Yakuza memberikan hadiah berupa samurai, tiba-tiba dia adalah Defabel atau dipanggil Sato. Sato adalah seorang pembunuh terlatih. Bahkan cara membunuhnya sangat vital ketika dia menembak. Sato ini memiliki rekan bernama Yoko. Setelah Sato selesai membantai semua geng di sana, datanglah dua orang pembunuh bayaran. Mereka berdua ini sama seperti Sato, tapi tidak sebanding dengan skillnya Sato. Dengan melihat cara Sato membantai orang-orang yang ada di sana, karena mereka menemukan salah satu HP anggota Yakuza yang sudah dibantai. Melihat video dari insiden itu, membuat mereka berambisi untuk menghabisi Sato karena mereka ingin menjadi viral di TikTok. 同業者として嫉妬するわ。ファブルだったりして。ファブル？たちが都市伝説になれるってことじゃん。 Sementara itu, Sato dan Yoko menemui guru mereka berdua yang kita sebut saja Abagani. Abagani ini yang telah membesarkan Sato, melatihnya hingga GG seperti sekarang ini. Dan Abagani inilah yang telah memberikan misi-misi kepada Sato dan Yoko. Setelah misi kali ini berhasil diselesaikan, Abagani meminta Sato dan Yoko cuti untuk membunuh dalam waktu 1 tahun ke depan. Entah alasan apa Abagani seperti itu. Lalu memberikan Sato seekor burung nuri untuk menemani kegabutan selama setahun. 佐藤明でうちが昔から契約してる組織が生きるってことを学んでこい。そしたら休業中に殺しなんかやってみろ。俺がお前 Setelah itu mereka pergi di geng Yakuza. Ketua dari geng tersebut bernama Ibihara. Dia telah disuruh oleh Abagani untuk menjaga Sato selama 1 tahun. Juga mencarikan Sato dan Yoko tempat tinggal. Shin beralih di sebuah penjara. Boti satu ini bernama Kojima. Dia telah dipenjara selama 8 tahun. Ibihara telah menganggap Kojima ini seperti adiknya sendiri. Tak lama kemudian, Sato dan Yoko bertemu Ibihara. Ketika Ibihara tidak percaya kalau Sato adalah pembunuh bayaran legendaris, menanyakan contoh bagaimana Sato bisa membunuhnya. Tanpa bacot, Sato pun memberikan tutorialnya. Bahkan Sato yang mempunyai gurumi telah mengetahui di mana letak pistol Ibihara yang telah ia sembunyikan. Selesai dari pertemuan itu, Yoko dan Sato minum-minum es nutrisari rasa mangga. Setelah kekenyangan dengan nutrisari, mereka berdua beranjak pulang. Tetapi di sini ada 2 bot yang telah Ibihara kirimkan untuk menguji Sato apa betul dia adalah seorang pembunuh atau bukan. Sato yang mempunyai adab dan setia kepada Abagani pun membiarkan mereka berdua menghajarnya. いきなりのハイキック、衝撃を逃すスリッピングアウェイの応用、大振り小振り、殴られる振り、避けない姿、まさに普通。そんなもんやろ。行くぞ。 Di lain waktu, Kojima yang sudah menghirup angin segar bukannya bertaubat, dia malah mendatangi temannya yaitu Kajama untuk menagih hutang. Di sini Kajama yang masih belum ada uang meminta waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Kojima yang sudah muak dengan janji manisnya dengan sadar mengirimkannya ke alam barja. Di sini Kojima tak sengaja melihat seorang foto model yang bernama Misaki. Kojima yang pengangguran pun mencoba menjadi seorang muncikari dengan menjual Misaki. こいつ誰や。いやもうなるほどね。クリストから剣道学が何倍300万足したら600万。いやそれ。 Sementara itu, Sato yang ingin hidup seperti layaknya orang biasa mencoba mencari pekerjaan. Saat Sato mencari loker kesana kemari seperti Mimin,
Sato bertemu dengan Misaki, dan Misaki menawarkan Sato pekerjaan di kantor yang ia bekerja. Dengan senang hati, Sato pun mau dan langsung diterima. Di sisi lain, Kojima tiba di kantor Ebihara. Dia bertemu dengan Sunagawa. Sunagawa ini berambisi untuk mengambil alih organisasi Ebihara. Langkah awal yang Sunagawa ambil, dia akan menculik Kojima. Setelah dia mengetahui kalau Kojima telah membunuh Kajama. Entah Kajama ini siapanya Sunagawa. Mimin juga tidak tahu. Beralih ke Sato yang sedang pergi ke rumah Ebihara. Setibanya di sana, dia bertemu dengan Kojima Boti. Kojima dengan angkuhnya mengintimidasi Sato. Tapi ya, hal seperti itu sudah dianggap biasa oleh Sato. Ketika Kojima memanggil Ebihara, dia menemukan Ebihara yang sedang tersungkur di lantai karena serangan jantung lalu membawanya ke rumah sakit. Ebihara yang nyawanya masih diperpanjang malaikat maut pun masih selamat. Ketika Ebihara sadar, Ebihara meminta Kojima ini untuk jangan berbuat ulah dulu sampai dia keluar dari rumah sakit dan memintanya untuk jangan menjadi seorang mucikari karena sekarang banyak janda pira yang ingin merekrut diri mereka menjadi anggota micet. ところであいつ何者や佐藤ってやつや救急車呼んでどっか行ったわあの目はただもんやないやろやめとけ会長が禁止しとる俺が退院するの待っとけ Keesokan paginya, Kojima anak haram malah langsung menemui Misaki dan ingin menjadikan Misaki model YouTube biru dengan akan mengancam keluarganya kalau tidak mau menjadi pegawai YouTube birunya. Misaki yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa menuruti kemauan sang boti Kojima. Sementara itu, Sunagawa telah menyewa pembunuh bayaran untuk menculik Kojima. Kedua pembunuh bayaran tersebut yang kita lihat di awal scene tadi datang ke tempat Kojima. Misaki yang tidak tahu apa-apa ikut diculik oleh kedua pembunuh bayaran tersebut. Ebihara yang mengetahui kalau Kojima diculik pun meminta bantuan kepada Sato. Tetapi Sato yang sudah berjanji kepada Abagani sempat menolak. Namun Sato yang kasihan ke Ebihara karena sudah rela datang untuk meminta bantuan dengan kondisi sakit. Sato pun otw ke tempat Kojima diculik. Sebelumnya di rumah sakit, ketika Ebihara sedang tertidur dibangunkan karena tubuhnya tiba-tiba sudah diikat oleh Abagani. Di sini Abagani mengancam Ebihara. Kenapa Ebihara menyuruh Sato untuk melakukan aksi menyelamatkan Kojima? Ebihara yang ketakutan pun hanya bisa meminta maaf. Lalu Abagani mulai bercerita. Pada waktu Sato masih kecil, dia melatih Sato di hutan agar bisa mengasah skill inderanya. Bahkan rasa panas yang tidak teramat panas bisa dirasakan Sato. Itulah mengapa dia sangat sensitif terhadap sekitarnya. Dan mengapa Abagani mengistirahatkan Sato karena level kesadisan Sato sudah di atas rata-rata. Bahkan melebihi Abagani. Abagani yang takut Sato sewaktu-waktu mengkhianatinya terpaksa meminta Sato agar beristirahat 1 tahun untuk melakukan pembunuhan. どうしてアキラを巻き込んだ一体どうしたんや俺が育てた者の責任だアキラを殺したら次は君だ Sementara itu Sato akhirnya sampai di tempat Kojima diculik. Sato yang mempunyai gurumi mencoba menganalisa tempat itu dan menemukan bahwa Misaki juga ikut diculik oleh 2 pembunuh bayaran tadi. Sepulangnya ke rumah, Sato memberitahu Yoko kalau dia akan pergi menyelamatkan si boti Kojima. Yoko sempat melarang Sato untuk jangan pergi, namun Sato tidak menghiraukannya. Karena walaupun Sato ini seorang pembunuh bayaran yang sadis, dia masih ada hati yang lembut bagaikan Mimin. Melihat hal itu, Yoko pun membantu dan mempersiapkan persenjataan Sato. Sesampainya Sato di sana, terlihat sebuah gedung pembuangan sampah. Di dalamnya terdapat Sunagawa dan anak buahnya. Di situ juga ada 2 pembunuh bayaran yang mengincar Sato. Sementara Kojima Boti hanya bisa mengancam kalau Ebihara mempunyai seorang pembunuh bayaran yang sadis yang bernama Fabel. Mendengar nama tersebut, kedua pembunuh bayaran yang sangat antusias untuk menyambut kedatangan Fabel karena mereka ingin membunuhnya. Dan aksi Sato pun dimulai. 海老原の兄貴が面倒を見ただもんやないで皆殺しや来た今だけじゃなかったんだ
Kemudian di sisi lain, sopir dari Sunagawa yang mencoba memperkaos Misaki, untung saja tepat pada waktunya Sato datang dan menghentikan hal keji tersebut. Setelah itu, Sato menyembunyikan Misaki agar Sato bisa menyelamatkan Boti Kojima. Ketika sudah mengetahui posisi Kojima, banyak sekali anak buah Sunagawa dan di sana ada 2 pembunuh bayaran. Dan yang terjadi... Setelah Sato berhasil menyelamatkan Kojima Boti, mereka berdua berusaha keluar dari tempat itu. Lagi dan lagi, Kojima yang Boti berusaha melawan Sunagawa. Sementara itu, Misaki yang sudah ketakutan pun mencoba keluar dari tempat persembunyiannya. Namun berhasil diketahui oleh salah satu pembunuh bayaran yang katek. Melihat itu, Sato mencoba mengikutinya, tapi dihalangi anak buah Sunagawa. Dan duel antara Sato dengan pembunuh bayaran bot pun terjadi. Di lain sisi, Yoko yang tiba di sana menghajar pembunuh bayaran yang pendek hingga pingsan. Bot lawan perempuan saja lemah. Ketika sedang mencari keberadaan pembunuh bayaran yang tinggi, Sato malah tak sengaja menembaknya. Oh my god! Apakah Sato telah melanggar janji kepada Abagani? Akhirnya Sato berhasil menyelamatkan Kojima dan Misaki. Tapi ketika Kojima diantar oleh Sato untuk menemui Ebihara, tiba-tiba... 退院するまでただいけるわ誰も殺せへんかったか Sayang sekali, hanya karena takut kepada Abagani, Ebihara mengirimkan Kojima ke alam barja. Karena yang Mimin tahu, Abagani ini bukan sembarang bapak-bapak kompleks. Dia telah berjanji tidak akan mengusik organisasinya Ebihara, asalkan dia mampu untuk menjaga Sato selama 1 tahun agar tidak membunuh. Dan gara-gara Kojima lah, sampai Ebihara rela melanggar janji tersebut. Ternyata janji Sato terhadap Abagani masih dia pegang. Karena semua anak buah Sunagawa dan kedua pembunuh bayaran tadi masih hidup. Karena pistol milik Sato pelurunya sudah dimodifikasi agar hanya bisa membuat mereka pingsan. Sangat-sangat terampil sekali Sato ini. Oke guys, itulah film The Fable. Nanti insya Allah kapan-kapan Mimin akan bahas film keduanya. Karena Mimin ingin mengikuti ujian SKD CPNS. Doakan guys biar Mimin lulus. Jika kalian ingin menghujat Mimin karena pembawaan yang kurang bagus, silakan tulis di kolom komentar. Polote.